Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jahrah Nurdiansyah, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Strategi Pengembangan Desa Tejamulia menjadi Desa Wisata di Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Latar belakang, pariwisata di Indonesia menjadi salah satu sektor yang berperan dalam proses pembangunan wilayah dan dipandang sebagai kegiatan bersifat multidimensi, yaitu kegiatan pariwisata tidak hanya terkait dengan satu aspek, namun meliputi berbagai aspek pembangunan. Pembangunan di sektor pariwisata menyangkut beberapa aspek, diantaranya aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik. Cenderungan penyelenggaraan pariwisata di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Minat wisatawan saat ini sudah beralih pada wisata alternatif. Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata. Desa Tejamulia yang termasuk dalam kawasan Kecamatan Argapura merupakan salah satu daerah yang dikembangkan menjadi desa wisata berbasis alam. Pengembangan Desa Tejamulia menjadi desa wisata telah dilakukan sejak tahun 2017. Namun pada kenyataannya sampai saat ini, potensi yang dimiliki desa belum sepenuhnya dioptimalkan, menjadi pendukung desa wisata dan belum terlalu berkembang sebagaimana mestinya. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana potensi desa Tejamulia di Kabupaten Majalengka dalam mendukung perwujudan desa wisata. Yang kedua, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat desa, pengelola, dan wisatawan terhadap pengembangan desa Tejamulia menjadi desa wisata. Dan yang ketiga, bagaimana strategi untuk mengembangkan desa Tejamulia menjadi desa wisata. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi bagaimana potensi desa Tejamulia di Kabupaten Majalengka dalam mendukung perwujudan desa wisata. Kedua, menganalisis bentuk partisipasi masyarakat, pengelola, dan wisatawan terhadap pengembangan desa Tejamulia menjadi desa wisata di Kabupaten Majalengka. Ketiga, menganalisis strategi untuk mengembangkan desa Tejamulia menjadi desa wisata. Selanjutnya, kerangka pemikiran dapat dilihat pada halaman berikut. Kemudian, metode penelitian. Yang pertama, deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Penelitian yang berkaitan dengan penjabaran dengan angka-angka statistik. Kemudian jenis data, yang pertama primer, yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner. Kemudian sekunder, yaitu publikasi pemerintah dan internet. Selanjutnya untuk uji validitas dan reliabilitas, validitas data dengan rumus person product moment dan reliabilitas data dengan rumus Convat alpha. Kemudian untuk analisis data dengan menggunakan pengharkatan atau scoring, kemudian persentase, dan yang terakhir dengan analisis SWOT. Hasil dan pembahasan. Untuk potensi desa Tejamulia menurut indikator perwujudan desa wisata, pada potensi atraksi wisata mendapatkan poin 70. Kemudian untuk potensi aksesibilitas mendapatkan poin 11. Kemudian untuk potensi amenitas, yaitu sarana dan prasarana, mendapatkan poin 20. Berdasarkan hasil perhitungan dari keseluruhan aspek terkait, 160 perwujudan desa wisata diantaranya aspek potensi berdasarkan faktor atraksi wisata, faktor aksesibilitas, dan faktor amenitas. Wisata dapat diketahui potensi desa pengembangannya desa wisata Tejamulia. Hasilnya adalah dengan poin presentasi 68%. Untuk bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Berikut hasil uji validitas dan uji reliabilitasnya. Dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung perwujudan desa wisata, bentuk partisipasi berupa uang masih sedikit, untuk bentuk berupa ide dan konsep juga tidak banyak. Untuk tingkat kepuasan wisatawan terhadap kondisi keseluruhan desa Tejamulia. Untuk yang poin terakhir yaitu strategi pengembangan desa Tejamulia menjadi desa wisata. Strategi pengembangan yang perlu dilakukan diantaranya, pertama, mempertahankan beragam potensi yang dimiliki. Kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Tiga, melakukan perbaikan akses jalan. Keempat, melengkapi sarana dan prasarana. Kelima, meningkatkan promosi. Keenam, pembinaan sadar wisata dan pembinaan terhadap ancaman kebencanaan. Tujuh, meningkatkan kerjasama antara masyarakat, pengelola, dan instansi terkait dalam pengembangan desa wisata. Dan kesimpulan, untuk potensi desa berada dalam kategori cukup potensial dari aspek atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Bentuk partisipasi masyarakat sebagian besar lebih berpartisipasi dalam bentuk tidak langsung, sedangkan partisipasi dalam bentuk uang, harta benda, keterampilan, dan buah pemikiran relatif kecil. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka desa Tejamulia masuk dalam kategori desa rintisan. Selanjutnya, strategi pengembangan yang perlu dilakukan diantaranya adalah mempertahankan beragam potensi yang dimiliki, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, melakukan perbaikan akses jalan, melengkapi sarana dan prasarana, meningkatkan promosi, pembinaan sadar wisata, dan pembinaan terhadap ancaman kebencanaan, meningkatkan
kerjasama antara masyarakat, pengelola, dan instansi terkait. Kemudian saran-saran bagi potensi yang dimiliki Desa Tojo Mulyo adalah mempertahankan dan mengembangkan potensi atraksi wisata, memperbaiki potensi aksesibilitas wisata, melengkapi sarana prasarana wisata bagi wisatawan yang berkunjung. Kemudian bentuk partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan, terutama kesadaran wisata dalam bentuk partisipasi langsung seperti partisipasi dalam menyumbangkan ide saat berdiskusi terkait desa wisata, partisipasi dalam sumbangan uang maupun harta benda. Sekian pemaparan hasil tugas akhir saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.